sedih. Kak Sri, I love you. Pun kapan nanti pun. Kita terima kasih atas waktu saya. Saya dengan kata pamit Mari Sedih. ya. Biar sedih berarti bisa sehat gitu. Karena sudah lama hampir 20 tahun kita bersama. Tapi tidak apa-apa buat dinamika dari kehidupan dunia. Di dunia itu tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan, selalu berubah dan berubah. Maka hidup itu adalah pilihan. Itu ya. Ini tak sedang isi, biar nangis, sebenarnya nangis itu sudah beberapa hari yang lalu ketika ada yang mendengar seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Purwodadi Bapak Manto SPD FDD. Wabil khusus ini penilik baru. Nah, karena baru ya Pak, wabil khusus gitu ya. Tadi namanya siapa? Pak Edi Susanto. Kalau disebutnya namanya Pak Edi selalu di hati. Jadi nanti sebentar lagi akan berada di hati-hati panjenengan semua. Yang kami hormati pengawas dan pengawas TK SD Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Purwodadi. Yang kami hormati ketua beserta pengurus Himpunan Kecamatan Purwodadi. Lebih-lebih ini bunda-bunda cantik yang sebentar lagi saya tidak bisa nyawang secara puas. Ini berarti kita mati sih. Karena sudah lama kita bersama, namun keputusan pejabat pembina kepegawaian itu yang harus kita patuhi juga. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasa, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan nikmatnya, nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, yang menyebarkan kita hari ini, yang menghendaki kita hari ini bisa berkumpul bersama dalam rangka rapat rutin Himpaudi Kecamatan Purwodadi. Dan hari ini adalah hari-hari yang tidak seperti biasa, karena hari-hari ini penuh kenangan yang indah, karena ada yang berkenalan, ada juga yang berpamitan. Betul? Alhamdulillah. Artinya kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk menyaksikan sinar matahari terbit hari ini dan menyaksikan momentum adanya perpisahan dan perkenalan khususnya di Kolej Pendidikan Kecamatan Purwodadi. Mudah-mudahan ini merupakan awal panjenengan semakin semangat, karena beliau Bapak Edi ini luar biasa. Apalagi beliau juga biasa di luar. Nah, karena apa? Ketua KONI, pengurus KONI kan biasa di luar. Jadi sudah tidak kaget, beliau selalu siap sedia untuk melayani panjenengan. Tidak harus di ruangan, tetapi di mana saja siap untuk panjenengan. Amin. Yang kedua, selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi
yang senantiasa kita tunggu pertolongan dan syafaatnya, baik masih di dunia ini maupun di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya maklum tentang malukan, ini ada penilik baru yang masih kinis-kinis, karena bukan nasi, tidak beda. Karena ini adalah baru keluar dari pabrik, tetapi belum dilipat, dan nanti dikatakan diusulkan penilik. Beliau perlu saya akui sedikit tentang kondisi Limpaudi Purwodadi, bahwa di Kecamatan Purwodadi ini adanya pendidikan non formal khususnya PAUD adalah yang paling tua di Kabupaten Purwodadi, yaitu PAUD SKB Tunas Bangsa. Itu berdiri tahun 2002. Saya jadi penilik tahun 2006 tanggal 5 Januari. Pertama ditempatkan di Bodong, tetapi karena cintanya dengan Purwodadi hanya 1,5 tahun saya menuju ke Purwodadi. Waktu di Purwodadi PAUD non formal KB itu hanya ada 8. Saya masuk hanya peniliknya 3. Penilik 3, KB-nya 8, karena waktu itu adalah penilik PLS, penilik luar sekolah, penilik luas sekali. Nah, luas penilik itu PLS. Penilik PLS itu memiliki wilayah binaan 5 desa. Kecamatan Purwodadi ada 17 desa, maka peniliknya 3. Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan regulasi, maka muncullah Permentan Nomor 14 Tahun 2010 mengubah penilik PLS menjadi penilik yang profesional, namanya penilik PAUD, penilik khusus, dan penilik kesetaraan. Itu awalnya. Kalau saya cerita itu yang beda, karena saya tahu dari awal, termasuk ini dibentuk saya ikut di Jawa Tengah. Ceritanya dari awal, ya karena pelaku sejarah. Untuk beliau. Ketika kami masuk di Purwodadi tadi, KB itu hanya ada 8. Sampai sekarang kopundennya itu, gurunya itu, mulai tahun 2026 itu masih ada 6. Saya hafal. Yang pertama SKP tulis lagi, tahu enggak? Ada. Itu mulai 2002 berapa sudah di SKP, paling senior. Yang kedua Ibu Lurah Ibu Hajah Eni Mulanya KB Amanah Candi. Tahu? Oke, tahu. Itu Lurah, sekarang masih Lurah. Yang ketiga temannya Ibu Probosini, Probosini Sani-Sani. Tahu? Alhamdulillah. Nah, itu apa? Itu sejak kami masuk yang menyambut itu tinggal 6 saya sudah tadi. Yang berikutnya adalah Ibu Tanti dari Darul Tadi. Ibu Tanti tahu? Tidak tahu. Ini kiainya Penawaran, langsung 10 tahun. Berikutnya adalah Ibu Sriyati, Cerdas Ria. Ibu Sriyati, itu di pojok Pak. Kalau melirik ke sana ya Pak. Kemudian masih satu lagi Ibu Hastaning Siti Fajariati. Ada? Ada. Baru keluar. Ya. 6 ini merupakan kopundennya guru PAUD di Kecamatan Purwodadi. Lembaganya ya, lembaganya itu hanya ada 8. Yang 3 sudah kok, yang 3 ini besar-besar semua milik GOW namanya Tunas Mekar.
itu boleh Pak Sekda. Gedungnya masih berdiri, API-nya banyak, bisa sering ke sana. Yang kedua, Budi Lestari sering mendapat bantuan dari provinsi, tapi kok juga. Yang ketiga, Dahlia yang punya nomor 2 itu di SD 1 Purwodadi. Jadi cerita itu semua dari awal kami yang menangani. Nah, waktu tahun 2027 itu KB tidak berani menginjakkan kaki ke COVID, tidak berani. Kami malu dulu ngomong. Betul ini. Setelah kami ngomong, ada 3 kali atau 4 kali langsung kami tarik. Sekarang kita anaknya COVID harus dipilih. Waktu itu masih kecil. Saya tarik waktu hidungnya kecil Pak, masih kecil, ya. Itu saya tarik di sini. Kita anaknya COVID. Sekarang begitu. Akhirnya kemudian ada program yang namanya 1 desa 1 kota. Kami turun ke lapangan. Setiap desa harus ada PAUD. Akhirnya dari 8 sekarang menjadi 48 kota. Pendekatan yang kami lakukan sangat intens, baik terhadap lurah, Pak Lurah maupun bersama. Lebih-lebih pada guru-guru PAUD-nya. Bapak tadi besok guru yang sekian banyak kemudiannya tinggal 6. Yang sekarang sudah 100 berapa Pak Guru? Satu Pak luar biasa. Ini perkembangan. Perlu kami sampaikan ketika ada perintah akreditasi. Mungkin kata akreditasi perintahnya satu betul-betul dengan kenapa begitu? Karena waktu itu gurunya hanya 1 Pak, hanya 2 Pak. Yo guru, yo kepala sekolah, yo penjaga, yo bagian kebun, nyangkut semua. Mulai tak dahului akreditasi, muncul orang semangatnya, tapi keringatnya turun semua. Nah, kemudian kami berkali semua, santai saja. Akreditasi itu bukan masalah. Akhirnya Pak, perlu kami sampaikan, sekarang lengkap nilainya. Ada A, ada B, ada C. Lengkap. Saya apa? Yang 30 lembaga itu nilainya B. Tepuk tangan. Yang 8 lembaga nilainya A. Tepuk tangan. Ada 1 lembaga yang paling keri dini, divisi tanggal 12 September 2024. Saya di data saya ini perlu semua, data-data itu ya, termasuk fotonya itu ada semua. Ini yang alhamdulillah karena kondisi waktu itu tidak memungkinkan masalah keluarga. Yang guru 1 mertuanya sakit di rumah sakit Oknam, yang 1 kakinya sakit tidak bisa aktivitas. Akhirnya sudah bisa ikut sertifikasi, alhamdulillah mendapat C. Tepuk tangan ya. Yang belum masih ada 9. Kalau tadi kan 48. 9 ini sudah ready semua, siap semua. Namun hanya dari Bank PAUD belum memberikan kuota, betul ya? Kuotanya masih menunggu. Nah, ini adalah di awal itu cita-cita kami bahwa tadi kudune Agnes KB. Alhamdulillah agar Agnes muncul setiap tahun itu A karo B. Hasil dari diri adalah karena ada sesuatu tadi. Karena kami sudah mampu. Jam 9 saya ke sana. Bapak tadi baru pulang karena ibunya di rumah sakit yang 1 kakinya sakit. Berikutnya saya datang lagi. Pak, sudah tutup baru saja karena mulai kota. Anda saya datang lagi kosong. Di rumah saya itu, ini bapaknya sudah. Tapi alhamdulillah sudah tetap mendapat C. Ini alhamdulillah, jadi tinggal 9 tadi. Mudah-mudahan yang 9 nanti sudah ready semua. Kami berpesan di bawah bimbingan Pak Pemilik yang baru. Kuncinya hanya 1, yaitu koordinasi, betul? Nah,
jangan merasa aku sok. Karena ada satu waktu yang kami khawatirkan, saya turun pertama Jadi taruh sini dulu ya, soalnya mereka taruh sini dulu ya, soalnya mereka lupa. Sama ya, untuk itu ini adalah sebagai barometer tahun yang lain. Itu baru belum RKP kursus bimbel dan sebagainya banyak belasan jumlahnya. Kita harus turun semua dan banyak orangnya. Banyak yang masih bekerja. Tapi dengan Bapak dulu luar biasa menangani yang terjadi itu. Belum lagi paket A, paket B, paket C, bukan sana. Ada semua. Walaupun sekarang ini adalah milik patok, tetapi mendapat tes nantinya. Pemilik itu adalah guru pendamping satuan pendidikan non-formal. Jadi Pak Edi dan saya tadi menjadi begitu. Kalau saya mungkin tidak, saya tetap harus utama. Itu pertanyaannya. Jadi saya berkali sedikit Pak Edi gambaran di koridor. Kemudian tentang personalnya Pak, ini semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ulang. Kemarin ada salah satu guru PAUD yang mendapat hadiah ketika pertemuan di Solo karena juara. Ada Mbak Ketum Kanwada, yaitu sekretari Pak tapi anak-anak tiga. Ya, luar biasa anak tiga dari pendidikan Jakarta. Itu Jakarta. Karena dari satu Indonesia dari 380 berapa itu hanya 50, saya tahu. Maka dia nanti bisa juga menjadi narasumber, tapi ini. Jadi potensi-potensi di sini tinggal nanti dikelola, dikemas, dikomunikasikan, berkolaborasi. Jadi harapan kami siapapun pilihannya potensi harus dikembangkan dengan baik dan saya yakin Pak Edi memiliki kemampuan itu dan bakat lebih baik untuk nantinya. Amin. Ya. Jadi ini tentang sedikit kami sampaikan tentang kondisi PAUD di Purwodadi. Benar tadi santai saja. Kemudian bagaimana pengelolaan? Pengelolaan karena itu semua yang S1 sudah banyak, yang S1, yang belum S1 juga masih ada, yang belum masuk dapodik juga masih ada, yang baru proses juga ada, yang masih ikut di dasar, di lanjut, di mahir juga ada. Jadi saya berhasil. Ini semua menjadi materi momentum yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Yang pasti Pak Edi ini beliaunya sergap, ya. Nanti akan turun ke desa-desa, turun ke ke lembaga-lembaga. Dan kalau panjenengan turun, kalau panggil ingatlah Pak Ganjar, tahu Pak Ganjar? Jadi kata beliau, aku Pak Ganjar kawin Jawa. Jadi yang melalui, yang ini orang Pak Ganjar, ya Pak Wali Kusnana. Gitu ya. Nah, ini lebih mudah. Ya. Jadi saya turut senang dan mengapresiasi Pak Edi bisa posisi di sini untuk bisa melanjutkan perjuangan untuk PAUD Purwodadi khususnya dan pendidikan non formal di Purwodadi pada umumnya. Jadi ini materi yang ada. Kemudian Pak Edi untuk selanjutnya bisa komunikasi dengan Bu Ketua. Bu Ketua ini adalah ustadzah Pak. Dia ini sering apa ya? Ustadzah itu maksudnya. Dakwah. Iya. Nah itu dakwah tidak salah. Dia kan betul-betul berarti ya gitu. Jadi ini potensi-potensi yang ada. Monggo untuk bisa dilanjutkan oleh Pak Edi dan yang lainnya supaya nanti tetap bersinergi. Tadi masih ada 9 yang belum akreditasi, itu sudah ready, sudah siap semuanya, tinggal menunggu komando dari Bank PDM.
betul? Ya. Jadi kalau dulu Bapak sekarang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Patut pendidikan dasar dan menengah. Monggo nanti untuk bersatu, bergabung, berkolaborasi, bekerja sama dengan Pak Edi selalu di hati agar semua menjadi bersinergi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya santai Pak Ibu. Neng tahu itu harus non. Saya saja sudah 63 di Okseton. Alhamdulillah pasti sebelum. Kenapa? Karena ini teman-teman kita semua. Itu kalau saya ketemu senang Pak. Yang mesti mesem dulu, berarti smile dulu, senyum dulu, ya. Ini. Makanya ketularan sedikit, akhirnya awet tadi. Teman-teman ini adalah teman yang potensial. Pendekatan silahkan nanti dengan gaya masing-masing, ya. Kalau saya gayanya ya sambil kelakar, sambil duduk, santai, tetapi ya pasti begitu. Nanti Pak ini kan punya trik lagi bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman semua. Yang penting tujuannya itu bisa tercapai dengan baik. Begitu ya? Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami berpesan selama kami di Korwil Purwodadi khususnya di PAUD, ya, khususnya lebih khusus di PAUD non formal. Kalau PAUD itu dua, PAUD formal itu TK, kakak kita. PAUD non formal itu adalah kita ini. Ini ada 3 Pak, ada KB, ada TPA, dan ada SPS. Komplit di sini Pak. Ya, PAUD ini juga ada. Jadi di Purwodadi itu komplit. Ya. Ini senantiasa untuk bersinergi dan kami yang sudah memberikan bantuan, memberikan arahan, memberikan bimbingan, berinteraksi dan sebagainya selama ini, ya tentu ada kurang dan salahnya. Namun sebelum kami minta maaf, kami ingin melindungi Bapak Ibu, orang Jawa itu penuh dengan filsafat atau falsafat Jawa yang namanya satu di antaranya adalah mikul dhuwur mendem jeruk. Pernah dengar? Belum tahu ini kalau benar ya. Namanya mikul dhuwur mendem jeruk. Wong-wong nek nasihati putra-putrane kalimat itu tidak pernah ketinggalan. Apa maknanya? Termasuk saya dengan guru PAUD ini hubungannya kadang seperti anak dan bapak. Saya sering bilang Pak, ini sering. Mereka tidak ada yang merasa jengah, ya, biasa. Karena sudah hubungan kekeluargaan kuat, ya, ini biasa. Oleh karena itu dengan filosofi Jawa mendem jeruk mikul dhuwur, selama kita ini saling berinteraksi, karena kita manusia tidak sempurna, tentu ada kurang dan salahnya, tentu ada khilaf dan tersisih dosa. Karena itulah mikul dhuwur. Apa yang menjadi kebaikan kita, kita pelihara, kita angkat sebaik-baiknya. Itu kebaikan mikul dhuwur. Mendem jeruk, apa yang menjadi kekurangan kita bersama, kita tinggalkan, kita pendam, kita simpan, tidak perlu diumbar ke medsos apalagi. Itu namanya mendem jeruk. Jadi ojo ceritake eleke marang liyan, ojo ceritake eleke keluarga. Karena filosofi mendem jeruk itu adalah luar biasa. Apalagi sekarang ada medsos. Ya. Ini boleh dimanfaatkan tetapi digunakan yang positif. Jadi pandangan dengan saya, dengan jajaran Korwil, ini kami berharap untuk bisa memegang filosofi Jawa, falsafah Jawa yang namanya tadi mikul dhuwur mendem jeruk. Ketika saya tanya ke Joker, ini kan sekarang ada meta itu saya tanya, kemudian saya tanya apa meta
Itu ternyata dia hanya menggunakan kecerdasan IT. Makanya ketika saya tanya Google salah. Oh, nggak salah. Asli, ini bukan foto. Kayak editan. Kenapa? Karena dia bukan berpikir berdasarkan perasaan, tetapi dia berpikir berdasarkan internet kecerdasan tentang alat sendiri. Kemudian saya tanya dengan Google, kalau Google jawabnya betul, karena itu dengan perasaan untuk mendapat siapa yang sesuai. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati dan harus cerdas bila menggunakan alat elektronik yang canggih. Saya sering kesana kemarin tak ini nggak bisa ini benar harus bisa. Jangan kemudian ini salah. Ya, jadi ketika saya tanya karena itu hanya kecerdasan IT, maka jawabnya tidak menggunakan perasaan, akhirnya tidak bisa menjelaskan apa itu mikul dan jauh. Kalau buku saya punya buku tentang filosofi Jawa, tentang pepatah Jawa, tentang kamus Sunda, kamus Jawa saya punya. Apalagi kamus Purwodarmito, kamus besar bahasa Indonesia punya 2. Saya kalau buku itu dulu banyak sekali. Ya karena waktu itu masih sering ngocok. Kalau terus terus ogah. Ya. Karena sudah usianya berbeda. Jadi itu Bapak Ibu. Saya hanya berpesan satu filosofi Jawa tentang mikul terhadap siapapun, tidak hanya terhadap saya pribadi, nanti terhadap Pak Korwil, Pak Narto, terhadap Ibu Kawas, terhadap Pak Edi, terhadap semua saja. Setiap individu, setiap orang, setiap kelompok apabila bisa mikul maka akan terjadi suasana komunikasi yang kondusif, ya Pak, kondusif, nyaman, tenang, adem, ya, tidak saling menggosipkan ini. Tetapi makanya harus hati-hati, Pak ini di sini bagus semua, nyaman semua. Ternyata saya miliki untuk mikul karena saya mau berpisah dan murid alam asli sampai. Tetapi saya yakin itu tidak ada karena kami sudah berkomunikasi dengan teman ini, tidak hanya berkomunikasi secara verbal dan secara formal normatif, tetapi kami berkomunikasi secara makanya bisa dirasakan. Oh iya, nah ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan tadi di ending pamitan ini, bila mana selama saya pribadi membersamai panjenengan semua budaya santri ini, bila mana ada kekurangan, bila mana ada kesalahan, bila mana tersisip dosa, bila mana tersisip noda dan sebagainya, maka di tempat dan di saat yang indah ini kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bersedia memberikan maaf? Alhamdulillah. Demikian juga sebaliknya, kalau panjenengan ada kekurangan, kekeliruan dan sebagainya, dengan ikhlas dan tulus dari saya juga memaafkan. Tadi sudah ada harapan yang sangat bagus terhadap Pak Pemilik baru, terutama bagi yang belum kawin, beliau ada guru jodohnya. Ya, jadi ini ditangkap yang positif, berdaftar, tidak apa-apa. Ini beliau saja. Artinya apa? Beliau memberi ruang untuk berkomunikasi secara intens, baik itu membicarakan masalah yang lain maupun masalah yang berkaitan dengan kedinasan atau tugas harian panjenengan semua. Dan Bapak Ibu, kiranya itu aku dulu Pak Narto ngomong takut kebanyakan nonton, kebanyakan makan, saling
beliau bapak kita ini adalah ahli sastra. Ya, beliau adalah aktivis USAID. Beliau ini adalah akademiknya di kabupaten, sehingga beliau sudah terbiasa membuat pantun maupun puisi. Maka aku boleh ketularan tak niru sidik-sidik. Boleh? Boleh. Oke. Ya. Pantun apa puisi, Bun? Nanti boleh bilang. Oh, pantun. Pergi ke sawah memetik mangga. Cakep. Mangga manis banyak yang suka. Cakep. Walau kita berpisah tempat kerja, namun silaturahmi tetap kita jaga. Jadi walaupun kita berpisah kerja, silaturahmi tetap nanti kita jaga. Masih ada peluang lagi, karena setiap hari saya di Korwil ini absen. Absen saya diperkenankan juga di Korwil Gerobokan dan di Korwil Purwodadi. Maka kalau ada kalau ada pohon randu di gergaji besi, kalau panjenengan ingin ketemu, bisa ketemu datang di koperasi. Jadi setiap hari kalau jam 1 saya pulang dari Gerobokan masuk ke tugas kedua di koperasi. Bahkan kemarin sampai jam 5, Pak, saya mau ketemu secara pribadi rahasia. Atau oleh dulu, kamu jam 3. Terkomeneh, Pak, saya pernah sekali ketemu. Aneh dan jam 5. Nanti ada lagi, saya tetap masih melayani itu, karena ini bagian dari kita, kolega kita, ya. Maka kalau panjenengan ingin ketemu, datang ke koperasi rakyat aku, kita sini sama kosong Ismail. Jadi ini Bapak Ibu sekedar intermezzo saja. Kemudian ada lagi ini bukan pantun minat. Pantun minat itu namanya Karmina. Jadi kalau ada juga yang satu namanya pantun Karmina. Kalau pantun biasa itu bisa Iya, tulisannya ada banyak, tapi nggak ada uangnya. Kemarin tuh pun satu lagi, buah ketemu dimakan ikan. Senimanmu pada waktu makan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, terus selamatkan. Padahal kita upil banget. Semua yang berada di sini, khususnya pengurus, panitia dan semuanya saja. Sekali lagi, kami tidak bisa melanjutkan di sini karena memang ada perintah dari pejabat pembina kepegawaian, yaitu Bupati, pada tanggal 31 Januari hari Jumat. Saya itu mau Jumatan, buka HPC, ada undangan. Undangan itu jam berapa ini? Habis Jumatan langsung rapat di dinas olahraga, ternyata ada pelantikan, ditunjuk sebagai Korwilcam sama dengan Pak Kato, menggantikan kursinya beliau yang di sana yang sangat indah. Saya harus menuju ke Gerobokan, menggantikan beliau. Jadi kalau Bapak Ibu Gerobokan, ya nanti bisa mampir di Gerobokan. Kemarin ketika ada KKP 32, saya malah ketemu teman kita lama, Mbak Dinta dan Mbak Anissa. Dulu ketemu ini, kan itu seperti anak sendiri, ya aku loh, yang sini SMA, Aisyah juga. Ya, jadi semua itu kan bergerak kelompok, itu saya yang membidani. Jadi semua ketemu dimanapun kita menjadi happy dan lucu. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan surat tugas itu, maka dengan
belakangan ini kami undur diri. Maka dengan surat tugas itu kami harus mengemban amanah, harus melaksanakan tugas. Oleh karenanya pada kesempatan yang indah ini kami mohon doa restu. Kami mohon dukungannya agar saya dan keluarga khususnya dapat melaksanakan tugas, dapat mengemban amanah di tempat yang baru sebagai Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Grobogan. Maukah berdoa? Alhamdulillah. Jadi doa itu yang kami harapkan. Demikian pula saya juga senantiasa untuk mendoakan dan mensupport panjenengan agar semua tetap semangat, tetap eksis dalam dunianya untuk menjalankan tugas-tugas yang mulia. Amin. Jadi sekali lagi Pak Nato, saya mohon izin, mohon pamit ibu-ibu pengawas yang setiap hari ajak guyon. Saya ini guyon kali dengan Pak Edi. Pak Edi lebih bisa guyon daripada saya. Apalagi Pak Edi adalah ahli bisa. Nah, dia punya tambahan ahli bisa. Kalau saya kan tidak. Itu berarti menambah suasana menjadi lebih cair lagi. Demikian pula Ibu Ketua, Mama Ida, pengurus dan semuanya, pada hari ini kami undur diri, mohon pamit untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru. Dan mohon doanya semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuknya untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas kerjasama selama ini, terima kasih atas semuanya. Oleh karena itu, kata yang terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita. Ini mungkin ya, saya ada undangan jam 10 harus sudah ready di kodim untuk menuju kegiatan makan bergizi. Ya, jadi nanti kami tidak bisa sampai akhir, kami harus melakukan tugas di tempat lain agar semua nanti menjadi benar ya? Naruh ke situ tidak ada Terima kasih.